أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما. آمين. آمين. وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. آمين. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Syaiful Bahri. Ya, beliau ini sepupu saya dan sama-sama pernah kita di pesantren di Jawa Timur. Kemudian juga yang saya hormati Al-Ustadzul Baik Bapak Ahmad ya, serta bapak-bapak sekalian yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, alhamdulillah saya bersyukur pada malam yang cukup cerah ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para jamaah sekalian. Ini tentunya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa kebaikan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada malam hari ini, ilmu yang kita dapati menjadi ilmu yang nafi. Amin. Ilmu yang menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita keselamatan, Allah jauhkan kita dari segala macam musibah, bala, petaka. Allah lancarkan rezeki kita, Allah sehatkan badan kita. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan istri kita, anak kita ya, sebagai hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Bahkan saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak ada satupun di antara kita, di antara manusia yang mampu untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada nggak yang mampu menghitung nikmat Allah? Enggak ada. Makanya Allah memberikan statement dalam satu ayatnya, wa in ta'udzu nikmatallah la tuhsuha. Jika kamu wahai manusia mencoba untuk menghitung-hitung nikmat yang aku berikan, la tuhsuha kata Allah, maka sampai kapanpun kamu tidak akan pernah sanggup, tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa untuk menghitung-hitung nikmat. Saking banyak. Bahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak dibandingkan dengan musibah-musibah kita, dengan masalah-masalah yang melanda kita. Nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak. Ini kadang-kadang kita dikasih musibah sedikit oleh Allah, Masya Allah, kita nggak sabar, bahkan kita sering menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Mudah-mudahan para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kita sebagai hamba-hambanya yang bersyukur. Amin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita akan spesial ya. Kita akan secara khusus membicarakan mengenai sholawat ya, lebih dalam lagi mengenai sholawat Fatih.
ketika seseorang beribadah kepada Allah, apapun jenis ibadahnya, baik itu sholat, puasa, zakat, umroh, haji, dan lain sebagainya, ini belum tentu diterima oleh Allah. Bainal qabul warad, antara qabul diterima dan antara ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, belum tentu sholat kita diterima. Kita puasa, belum tentu ya puasa kita diterima. Kita umroh, kita haji, belum tentu ibadah kita itu diterima oleh Allah. Tapi ketika seseorang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ini sudah pasti Allah terima. Tapi kalau kita sholat, kita puasa, kita zakat, ini belum tentu diterima. Lihat dulu ikhlas apa enggak kita ini. Benar enggak ini ibadah kita sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi atau tidak. Tapi ketika seorang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, ini makbul, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah sekalian, kenapa kita harus bersalawat? Ya, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Banyak sekali jawabannya, ya. Tapi kita persingkat menjadi 3 jawaban. Nah, ini para hadirin sekalian, mudah-mudahan ini bisa dicerna benar-benar dan mudah-mudahan bisa diamalkan. Kenapa kita harus bersalawat? Ada 3 hal, ya, poin besar ini yang menyebabkan kenapa kita ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus bersalawat. Yang pertama, karena yang namanya salawat kepada Nabi Muhammad ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi salawat ini perintah dari Allah. Mana dalilnya, Ustaz? Karena kan lagi orang dikit-dikit mana dalilnya? Masya Allah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, aku dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu, bersalawatlah kalian. Nah, di sini para jamaah sekalian, shallu, bersalawatlah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nyambung di sini. Jadi kenapa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW? Karena yang namanya salawat ini perintah Allah. Mana dalilnya tadi itu? Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan manusia untuk sholat, Allah nggak sholat. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan manusia untuk puasa, Allah nggak puasa. Ahlan wa sahlan. Salam Ustaz Syahrir. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan manusia untuk sholat, Allah tidak sholat. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan manusia untuk puasa, Allah nggak puasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan manusia untuk haji, Allah nggak melaksanakan ibadah haji. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan manusia untuk salawat, Allah dan para malaikat bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alaihi. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sini yushollun ini fi'il mudhari, artinya terus-menerus, ya. Terus-menerus bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus-menerus bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para jamaah sekalian, kenapa kita bersalawat? Yang pertama adalah karena salawat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kemudian yang kedua, para jamaah sekalian, kenapa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW? Kenapa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad? Yang kedua, sebagai terima kasih kita kepada Nabi Muhammad. Wujud cinta kita, wujud mahabbah kita, takzim kita, hormat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jasa beliau kepada kita para jamaah sekalian luar biasa. Bahkan kepada seluruh makhluk di muka bumi ini. Bahkan di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau tidak karena engkau wahai Muhammad, kalau tidak karena engkau wahai Muhammad, kalau tidak karena engkau wahai Muhammad, 3 kali Allah mengatakan ma khalaqtul aflak, aku tidak akan ciptakan alam semesta. Jadi dengan adanya Nabi Muhammad ini Allah ciptakan. Nah, kita para jamaah sekalian sampai saat ini kita bisa memeluk agama Islam, kita bisa melaksanakan ibadah kita. Ini jasa Nabi Muhammad SAW. Beliau berdakwah luar biasa, ya, dikejar-kejar, bahkan mau dibunuh oleh kafir Quraisy. Beliau sampai hijrah ke Madinah. Sampai kita para jamaah sekalian Allah takdirkan sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ketika kita para jamaah sekalian bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, ini bukti cinta kita, bukti sayang kita, bukti terima kasih kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang, salah satu ciri orang yang mencintai seseorang adalah aktsaru min zikri, yaitu sering nyebut, ya. Ini bapak-bapak sekalian mungkin sebelum nikah dengan istrinya, ya, mungkin masih ta'aruf ataupun mungkin ada yang pacaran, ya, misalnya itu pasti sering disebut-sebut, betul nggak? Kenapa? Karena cinta. Kalau sekarang sering disebut-sebut gak? Kenapa? Karena cinta dia sering disebut. Nah, begitu juga kita. Ketika kita banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu bukti cinta kita kepada beliau. Almar'u yuhsyaru ma'aman ahabbah. Jadi manusia ini nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan dengan orang yang dicintainya. Kalau kita mencintai, ya, orang yang ahli maksiat, maka nanti kita juga dikumpulkan dengan mereka. Tapi kalau ketika kita cinta kepada orang alim, orang soleh, ya, para kiai, bahkan kita cinta kepada Nabi Muhammad terus menerus, ya, kita memperbanyak salawat, maka insya Allah kita akan dikumpulkan dengan beliau. Karena para jamaah sekalian, satu-satunya pemain tunggal nanti pada hari kiamat adalah Nabi kita Muhammad SAW. Pemain tunggal nanti pada hari kiamat, di mana semua manusia dari dari zaman Nabi Adam, ya, mereka semuanya umat-umat terdahulu minta syafaat kepada nabi-nabinya, tapi mereka nggak bisa. Sampai mintalah syafaat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi pemain tunggal nanti pada hari kiamat adalah Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu kalau kita ingin punya kedudukan, ya, di mata ataupun di hadapan Nabi kita Muhammad SAW, maka perbanyaklah salawat. Perbanyak salawat. Dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan kepada kita, aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling mulia, orang yang paling dekat nanti di hari kiamat kedudukannya dengan aku adalah orang yang paling banyak baca salawat. Kalau kita ingin dekat kedudukan kita dengan Nabi Muhammad nanti pada hari kiamat, perbanyak salawat. Ada seorang ulama di Mesir yang bernama Profesor Dr. ya Syekh Abdul Ba'is Al-Qattani. Beliau itu seorang muhadis, ahli hadis, dan sering berbicara mengenai salawat. Ada di Facebooknya beliau. Suatu hari beliau ditanya oleh seorang yang berada di Madinah Al-Munawwarah. Pertanyaannya, ayyuhuma afdal, mana yang lebih utama, ya, mana yang lebih utama baina qiraatil Quran wa salatu ala nabi,
mana yang lebih utama antara membaca Al-Quranul Karim dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ya, Syekh ini menjawab, qiraatul Quran afdalu min sholati ala nabi. Membaca Al-Quran lebih baik, ya, lebih utama daripada bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah perkataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian ditanya lagi, bagaimana kalau dari sisi manfaat, faedahnya, banyakan mana antara membaca Al-Quranul Karim dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW? Kemudian dijawab oleh ulama yang sangat terkenal ini, kalau dari sisi manfaat, dari sisi faedah, ya, kegunaannya, maka bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW jauh lebih banyak manfaatnya. Mungkin nggak usah aja kali ya, lebih baik ini. Jadi itu jawabannya. Jadi kalau ditanya bagaimana manfaatnya, banyakan mana ini? Ya, cuma saya bilang begini, ya, jangan ditinggalin baca Quran, ya, nggak baca Quran terus menerus, ya, setiap hari, bahkan setiap habis sholat kita baca. Tapi ketika ditanya manfaatnya, banyakan mana antara membaca Al-Quranul Karim dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad, ulama ini menjawab, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW itu manfaatnya lebih baik. Kam min qari'il Quran, kam min qari'il Quran wal Qur'anu yal'anuhu. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi justru Al-Quran melaknatnya. Kenapa? Karena ketika dia membaca Al-Quran hanya sebatas menjadi bacaannya saja, nggak dia pelajari, ya, kemudian tidak dia amalkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Cuma dibaca aja, misalnya wal asri innal insana, cuma dibaca tapi nggak dipelajari dan juga tidak diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini orang yang semacam ini bisa dilaknat. Tapi ketika kita membaca Al-Quranul Karim, alif lam mim, alifnya 10 kebaikan, lamnya juga 10 kebaikan, mimnya juga 10 kebaikan. Jadi satu alif lam mim ini satu ayat ini 30 kebaikan. Nah, tetapi Masya Allah, bagaimana dengan salawat? Dikatakan dalam sebuah hadis, man sholla alayya wahidatan, ya, sallallahu alaihi asyar. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, ya, kata Nabi Muhammad, satu kali saja. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku satu kali saja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersalawat kepadanya, membalas salawatnya sebanyak 10 kali. Kita mengucapkan pada jamaah sekalian, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apa yang Allah lakukan? Allah membalas salawat kita sebanyak 10 kali. Kalau kita 10 kali dibalas 100 kali. Kalau kita 100 kali dibalas 1000 kali. Kalau kita bersalawat 1000 kali, Masya Allah. Ini dari sisi fadilahnya, keutamaannya. Jadi bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW manfaatnya jauh lebih banyak. Kita bersalawat satu kali pada jamaah sekalian, itu Allah balas langsung. Bukan presiden yang balas, bukan raja yang balas, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang balas, yang memiliki segalanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini para jamaah sekalian. Dan manfaat-manfaatnya yang lainnya luar biasa dari salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, ini bukti kita cinta, kita sayang, bahkan syauqan, kita rindu kepada beliau. Dan juga ihtiraman wa ijlalan lahu, menghormati dan mengagungkan beliau. Nah, kemudian yang ketiga para jamaah sekalian, kenapa kita bersalawat? Nanti setelah ini kita bahas mengenai salawat. Kenapa kita bersalawat? Yang ketiga adalah untuk kebaikan kita, untuk kemaslahatan kita, untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Jadi orang yang senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW,
terus dia basahi lisannya, hatinya penuh dengan khusyuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu Allah jamin ya diberikan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Kalau kita punya masalah banyak yang luar biasa, begitu berat, perbanyak baca selawat, Allah pasti kasih jalan keluar. Jangankan urusan dunia, urusan akhirat itu udah terang ya. Urusan akhirat Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Kenapa? Karena orang yang banyak baca selawat itu nanti kedudukannya dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kira-kira orang kalau dia dekat dengan kedudukannya dengan Nabi Muhammad pada hari kiamat itu masuk surga atau neraka? Masuk surga. Nah ini para jamaah sekalian, kita semuanya ingin sekali, bahkan setiap doa ya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita senantiasa minta memohon kepada Allah untuk diberikan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Nah, salah satu kuncinya para jamaah sekalian, kalau ingin Allah berikan kepada kita kebahagiaan dunia dan akhirat, maka perbanyaklah salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini 3 hal para jamaah sekalian secara garis besar kenapa kita harus bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, karena ini perintah Allah. Yang kedua, kenapa kita bersalawat? Karena cinta kita kepada beliau, karena rasa takzim kita, hormat kita, rindu kita kepada beliau. Dan yang ketiga, untuk kebaikan kita, kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Nah para jamaah sekalian, sekarang kita insya Allah akan membahas mengenai salawat fatih. Salawat fatih ini para jamaah sekalian, ini Sayyidus Salawat. Kama ala anna Nabi Muhammad SAW Sayyidul Anbiya. Jadi salawat fatih ini merupakan rajanya salawat, sebagaimana Nabi Muhammad SAW Sayyidul Anbiya, rajanya para nabi. Kita sekarang berbicara ya mengenai sejarahnya dulu. Ya, sejarahnya kenapa ini tiba-tiba ada salawat fatih? Dari mana ini sejarahnya? Ada seorang wali kutub yang sangat terkenal yang bernama Syekh Muhammad Al-Bakri. Ya, Syekh Muhammad Bakri. Beliau ini adalah wali kutub ya. Beliau bertahun-tahun, ada riwayat yang mengatakan 20 tahun, ada yang sampai 30 tahun. Itu bermunajat, riyadoh ya, beribadah memohon kepada Allah pagi, siang, sore, malam, meminta kepada Allah, rajanya sholawat, panglimanya sholawat. Nah setelah 20 tahun ya, kita ambil satu riwayat saja misalnya, setelah 20 tahun ketika beliau berzikir memohon kepada Allah, tiba-tiba ada cahaya, ada selembaran ya, selembaran kita katakanlah seperti ini misalnya ya, selembaran seperti ini ya, ini cahaya bentuknya, ini datang kepada beliau, datang kepada beliau. Kemudian ketika dibuka oleh beliau, dilihat oleh beliau, ini isinya adalah sholawat fatih. Makanya dalam kita keyakinan kita bahwa sholawat fatih ini laisa min ta'lifil bashar. Sholawat fatih ini bukan buatan manusia, tapi Allah langsung. Jadi ketika dilihat oleh Syekh Muhammad Bakri ini ada tulisan sholawat fatih. Dan yang anehnya para jamaah sekalian, jadi ketika diputar-putar ini tetap bisa dibaca sholawat fatih. Kalau ini tulisan, ya ini tulisan ini kan. Kalau kita begini kan, kita balik seperti ini, bisa nggak kita baca? Nggak bisa kan? Kita begini lagi, apalagi nggak bisa kita baca. Begini nggak bisa. Tapi yang Syekh Muhammad Bakri lihat itu, ya selembaran itu yang bentuknya cahaya, itu dibeginikan, dibalik-balik itu bisa dibaca sholawat fatih. Nah itu sejarah dari sholawat fatih para jamaah sekalian. Dan juga waktu terus berjalan, guru kita Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, beliau juga menerima langsung ya, beliau juga menerima langsung salawat fatih ini yang seperti ini nasnya. Jadi nggak pakai waswahbihi. Ada juga mungkin para jamaah ya pernah mendengar ada salawat fatih ini, Allahumma sholli wa sallim ya, pernah dengar ya,
Allahumma sholli wa sallim. Kemudian juga terakhirnya ada wala alihi wa sahbihi. Ya, pernah dengar juga seperti itu. Nah, kalau yang guru kita terima Syekh Muhammad Bakri terima, kemudian guru kita terima Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, nerima langsung dari Rasulullah SAW dalam keadaan yaqzah, dalam keadaan terjaga, dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mimpi. Ini juga seperti ini. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Nah, ini para jamaah sekalian dari sisi sejarahnya. Kemudian dari sisi kegunaannya, manfaatnya, Masya Allah. Syekh Muhammad Bakri beliau mengatakan, ya, dalam satu makalahnya, ya, dalam satu kaulnya, dalam salah satu perkataannya, barang siapa yang membaca sholawat Fatih satu kali saja dalam hidupnya, seumur hidupnya, dia baca satu kali aja sholawat Fatih dengan keyakinannya, dengan penuh keikhlasannya, maka wajib masuk surga. Wajib masuk surga. Sampai beliau mengatakan kalau seandainya orang yang baca sholawat Fatih dengan penuh keikhlasan, dia membaca satu kali kemudian Allah masukkan dia ke dalam neraka, kata beliau apa jaminannya? Silakan campakkan aku ke dalam api neraka. Sampai beliau seperti itu beliau. Ini dari sisi kandungannya, ya, dari sisi fadilahnya sampai bilang seperti itu beliau. Kalau satu kali aja orang yang membaca sholawat Fatih ini nggak masuk ke dalam surga, Allah masukkan ke dalam neraka, campakkan wajahku ini ke dalam api neraka. Jadi dari sisi fadilah keutamaan luar biasa para jamaah sekalian. Dan luar biasa setiap dari kita, ya, kalau kita udah terbiasa mudawamah, ya mudawamah, senantiasa mendawamkan terus menerus, ya, istiqomah mengamalkannya. Bahkan di dalam keterangannya Sayyidi Syekh Ahmad Tijani mengatakan satu kali saja, setiap orang yang mendawamkan satu hari sebanyak satu kali saja baca selawat Fatih, la yamutu illa alal imani qat'an, yamutu alal imani qat'an, akan mati membawa iman, artinya mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi jaminannya orang yang membaca selawat Fatih dengan penuh istiqomah walaupun satu hari sekali, itu jaminannya matinya dalam keadaan husnul khatimah. Nah, guru kita Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani beliau mengatakan alimun nas bi sholatil fatih lima ughliq liyamutu alal iman. Ajarilah manusia untuk terus mengamalkan sholawat Fatih agar matinya membawa iman. Kalau matinya membawa iman, ini namanya apa? Husnul khatimah para jamaah sekalian. Dan setiap dari kita para jamaah yang sudah mengamalkan sholawat Fatih ini punya pengalaman masing-masing. Ya, punya pengalaman yang luar biasa. Ya, punya pengalaman yang masing-masing. Dan orang, ya, ada pernah kurang lebih 5 bulan yang lalu, ya, 5 bulan yang lalu ada seorang Katolik para jamaah sekalian, ya, seorang Katolik yang bernama Bapak Sudarmaji. Beliau Katolik dan kebenaran beliau ini kawannya Pak Akbar Tanjung, ya, kawannya Pak Akbar Tanjung waktu sama-sama aktif di Golkar. Jadi waktu itu dari masih muda bergelut di di Golkar, sama-sama waktu itu jabatannya wakil sekjen di Golkar. Nah, Pak Sudarmaji ini para jamaah sekalian, beliau Katolik, ya, non Muslim. Suatu hari ketika beliau lagi sakit, jadi ini cerita 5 bulan yang lalu, ya, 5 bulan yang lalu. Beliau lagi sakit, tiba-tiba ada salah satu putrinya dari Saudi telepon saya, namanya Mbak Sulis. Ya, beliau telepon saya, Ustadz, Bapak lagi sakit, ya, tolong coba tengokin. Kayaknya umurnya udah nggak panjang lagi. Mudah-mudahan beliau bisa masuk Islam. Bilang seperti itu. Mudah-mudahan beliau bisa masuk Islam. Karena beliau ini punya anak kurang lebih 7 orang, Islam semua. Kemudian istrinya juga Islam. Beliau aja yang Katolik. Nah, singkat cerita, ya, saya diminta untuk datang menemui beliau, menjenguk beliau. Kemudian waktu itu asar, ya, habis sholat asar, ya, saya berangkat ke rumahnya di Jalan Pondasi, daerah Rawamangun.
Saya sudah datang ke rumahnya, kemudian diterima oleh keluarganya, kemudian langsung dihantar, ya dihantar menuju kamarnya, di mana beliau sedang berbaring. Ya. Nah kemudian setelah itu saya nanya ngobrol, beliau masih kenal sama saya karena waktu itu kita sering ketemu. Ya, usia beliau udah 78 tahun, jadi memang udah sakit-sakitan. Nah keluarganya ini nggak ridho kalau beliau ini meninggal dunia dalam keadaan non muslim. Nah kemudian alhamdulillah dengan izin Allah saya tanya Pak Sudarmaji bagaimana, mau masuk Islam apa enggak? Masya Allah beliau mantap banget itu. Iya Ustadz saya mau masuk Islam. Kemudian videonya ada ini pada jamaah sekalian. Iya saya mau masuk Islam. Akhirnya saya talqin beliau yang mengucapkan syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya bahasa Indonesia juga saya irikan. Nah setelah itu beliau udah muslim, keluarganya nangis, ya bahagia, senang sekali dan kita doa. Ya. Setelah ini para jamaah sekalian saya tuntun beliau, ya tuntun beliau mengucapkan sholawat fatih. Dan tuntun beliau mengucapkan sholawat fatih ini pelan-pelan saya tuntun beliau 2 kali. Allahumma, beliau ngikutin Allah. Kata udah muslim ya, udah muslim. Bukan tuntun baca sholawat fatih dulu masuk Islam ya. Jadi udah muslim, kemudian saya tuntun baca sholawat fatih. Ya, saya tuntun beliau mengucapkan baca sholawat fatih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi 5. Jadi kalau kita mau putus, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi. Ya, kalau kita mau nyambung, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi. Jelas ya? Ya jelas ya. Jadi kalau nyambung, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi. Tapi kalau putus, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi. Seperti itu. Nah kemudian saya tuntun ini Pak Sudarmaji ini membaca sholawat fatih 2 kali. Allahumma sholli ala, terus seperti itu. Dan setelah itu alhamdulillah ya saya juga udah bersyukur sekali beliau udah syahadat, udah baca sholawat fatih. Ternyata para jamaah sekalian setelah beliau mengucapkan sholawat fatih ini bibir udah gak bisa lagi ngucapin apapun, udah gak bisa lagi ngomong. Nah di situ saya pamit, intinya keluarganya udah senang. Ya keluarganya udah senang, beliau udah masuk ke dalam agama Islam. Kemudian para jamaah sekalian, saya sampai di rumah, keluarganya nelfon saya, kondisinya udah sangat kritis. Ya sangat kritis, udah mengucapkan alhamdulillah ya, udah mengucapkan syahadatain, ya udah masuk Islam, kemudian juga udah membaca sholawat fatih sebanyak 2 kali. Kemudian setelah itu udah bibirnya udah gak bisa lagi ngucapin. Ya, udah nggak bisa lagi mengucapkan kata-kata, udah nggak bisa. Akhirnya dibawa ke rumah sakit RSPAD. Setelah maghrib itu dibawa ke RSPAD, rumah sakit di Angkatan Darat ya. Kemudian dibawa dirawat. Kemudian besoknya para jamaah sekalian saya ditelepon, beliau sudah meninggal dunia. Ini meninggal dunia dalam keadaan muslim dan dalam keadaan husnul khatimah. Kita para jamaah sekalian, ini yang kita cari ini kan husnul khotimah. Makanya seorang tabi'in yang sangat terkenal yang bernama Ahnaf bin Qais ya, beliau mengatakan hakikatul hayat hiya al-bahsu an husnul khotimah. Jadi hakikat hidup ini yang kita jalani saat ini ya, yang kita cari ya saat ini, detik ini, di dunia ini adalah bagaimana caranya kita mendapatkan husnul khotimah. Husnul khotimah ini artinya apa? Akhir hidupnya ini baik. Ending perjalanannya ketika malaikat Israel yang memisahkan ruh dan jasadnya dalam keadaan baik. Lagi hadir ke majlis taklim, majlis zikir, meninggal dunia. Lagi sholat, sujud, meninggal dunia. Lagi zikir, meninggal dunia. Lagi sedekah, meninggal dunia. Lagi umroh, lagi haji, meninggal dunia. Ada jamaah saya tiga orang ya, 3 orang ini meninggal dunia lagi melaksanakan ibadah ini. Nah ini para jamaah sekalian, ini yang kita cari. Bagaimana ketika kita meninggal dunia ini dalam keadaan husnul khotimah? Kenapa? Karena orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, Allah akan masukkan ke dalam surga.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayatnya, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang malaikat wafatkan, yang Allah wafatkan dalam keadaan baik, thayyibin, baik. Artinya dalam keadaan husnul khatimah. Apa ganjaran yang akan mereka terima? Salamun alaikum. Keselamatan bagi kalian. Kata malaikat, udkhulul jannata, masuklah kalian ke dalam surga atas apa yang telah kalian lakukan. Ini dalilnya para jamaah sekalian, kalau orang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah akan Allah masukkan ke dalam surga. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan innamal a'malu bil khawatim. Ya, bukan bin niyat. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan kita ini sangat tergantung bagaimana khawatim kita, akhir hidup kita. Apa yang kita lakukan? Ketika Allah memisahkan ruh dan jasad kita, kita lagi ngapain? Apakah kita lagi mabuk, lagi berjudi, ya, ataupun lagi melakukan maksiat atau ya dalam keadaan baik? Nah, para jamaah sekalian, kalau kita ingin akhir hidup kita baik, maka biasakanlah kebaikan-kebaikan. Karena manusia meninggal dunianya sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan. Kalau kebiasaannya seperti ini, hadir ke majelis taklim, kebiasaannya ibadah, nolongin orang, maka insya Allah ya meninggal dunianya juga dalam keadaan baik. Tapi kalau kebiasaan seorang ya ini melakukan maksiat, mungkaran, maka bisa jadi bahkan tidak menutup kemungkinan ya akhir hidupnya juga dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ini Pak Sudarmaji ini alhamdulillah meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan muslim, kemudian dalam keadaan membaca shalawat Fatih. Ya, setelah membaca shalawat. Ini salah satu para jamaah sekalian. Ya, orang yang biasa, yang walaupun sekali aja, itu jaminannya. Karena udah setelah mengucapkan shalawat Fatih sebanyak 2 kali, udah nggak bisa lagi lisannya. Dan banyak ya, setiap jamaah, setiap kita ini yang mendawamkan nanti Bapak setelah saya ijazahkan shalawat Fatih ini pasti punya pengalaman masing-masing. Punya pengalaman masing-masing. Punya pengalaman masing-masing. Dan salah satu juga di samping husnul khatimah, fadilah dari mengamalkan shalawat Fatih ini para jamaah sekalian, itu akan dijauhkan dari segala macam musibah bala petaka. Bahkan saya punya jamaah ya, itu di Depok di daerah Kukusan. Ya, jamaah umroh saya itu namanya Ibu Ani, tinggal di daerah Kukusan, itu 2 kali ya beliau cinta kepada saya karena beliau biasa mengamalkan shalawat Fatih 2 kali, rumahnya kebakaran dan apinya sudah besar ya. Ini tiba-tiba ada orang pakaian putih nggak dikenal, itu langsung padamkan api tersebut. Setelah itu hilang itu. Ini luar biasa. Bahkan ada jamaah saya juga itu berapa kali dia mau nabrak ya, naik motor itu berapa kali mau nabrak. Jadi memang udah kelihatannya udah pasti nabrak. Tiba-tiba kayak ada yang alihkan ya, ada yang belokkan, ada yang membelokkan tahu. Dan itu banyak para jamaah. Nanti mungkin ya setiap dari kita ya para jamaah itu punya pengalaman masing-masing. Yang penting, nah ini kuncinya. Ketika kita bersalawat, ini niatkan ikhlas. Ya, niatkan ikhlas karena Allah dan karena cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini para jamaah sekalian. Jadi dan fadilahnya ini banyak sekali ya, jamaah-jamaah kita yang mengamalkan macam-macam. Ada yang bisnisnya gol, ada yang lagi punya objekan miliaran, tahu-tahu tembus, macam-macam semuanya. Ini dengan barokah dari salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan, nah ini silakan diamalkan ya para jamaah sekalian. Kalau kita punya orang tua ataupun siapa guru ya, kakek kita yang kita cintai itu meninggal dunia ya, meninggal dunia, ini kita bisa memberikan hadiah ya, memberikan hadiah dengan zikir yang kita baca kemudian kita hadiahkan. Jadi bacaannya para jamaah sekalian, baca Al-Fatihah 1 kali ya, 1 kali baca Al-Fatihah, kemudian baca Al-Ikhlas 11 kali ya, kemudian baca Shalawat Fatih 11 kali
Ya, Fatihah sekali, Al-Ikhlas 11 kali, kemudian salawat Fatih 11. Kemudian doanya seperti ini, ya Allah, aku hadiahkan. Ya, aku hadiahkan bacaanku ini ya Allah untuk almarhum siapa, sebutin namanya. Sama juga Bapak mungkin misalnya kalau umroh, kalau haji itu kan ada namanya badal. Itu kan hakikatnya menghadiahkan. Ya, atau kita sedekah, ya Allah aku hadiahkan sedekah ini pahalanya untuk almarhum, itu nyampe. Kalau nggak percaya nyampe, meninggal aja dulu, nanti saya kirimin. Ini bila syak ya, para apa namanya, para ulama, imam apa namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini meyakini nyampe. Nah, itu doanya setelah kita baca Al-Fatihah sekali, 11 apa namanya baca Al-Ikhlas 11 kali, kemudian sholat Fatihah 11 kali, doanya ya Allah, aku hadiahkan ya Allah bacaanku ini untuk almarhum, sebutin namanya. Ya, siapa nih, guruku atau istriku ataupun misalnya orang tuaku, ya Allah ampunilah dosa-dosanya ya Allah, terimalah amal solehnya ya Allah, jadikan kuburnya sebagai taman dari taman-taman surga, mudahkan, nah ini, mudahkan jalan untuknya menuju surgamu ya Allah. Seminggu aja para jamaah sekalian ini dawam baca itu, insya Allah nanti dimimpikan oleh almarhum dalam keadaan tersenyum. Ada seorang ulama besar yang bernama Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya, beliau ada pendiri dari apa namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Al-Asy'ariyah. Beliau suatu hari didatangi oleh seorang ibu. Yang mana ibu ini 2 bulan yang lalu putrinya meninggal dunia. Datang menemui Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ibu ini mengatakan bahwa, wahai Imam, putriku 2 bulan lalu meninggal dunia. Aku ingin tahu keadaan putriku ini di dalam kubur bagaimana. Karena pada jamaah sekalian, yang namanya azab kubur itu hak, itu ada. Yang namanya naimul kubur, kenikmatan kubur, itu juga ada. Jadi kubur ini kalau kita perhatikan, ya, kalau kita pelajari, ini kubur ini persekot sebelum akhirat pada jamaah sekalian. Kalau di dunia kita baik, amal soleh baik, maka di dalam kubur kita udah merasakan kenikmatan. Belum lagi nanti di akhirat. Nah, ini ibu ini ingin tahu nih keadaan anaknya ini. Kita juga mungkin kalau ada, ya, mungkin saudara kita, teman kita meninggal, kita pengen tahu, betul gak? Ini kira-kira di kuburan ini gimana ini? Senang apa susahnya dia azab, na'udzubillah. Nah, ibu ini bertanya kepada Syekh ini, aku ingin tahu keadaan anakku bagaimana, disiksa apa merasakan kenikmatan. Kemudian dikasihlah amalan, dikasihlah doa-doa. Nah, kemudian ibu ini pulang dan diamalkan di rumahnya, sampai Allah mimpikan ibu ini dengan putrinya yang sudah meninggal dunia. Ternyata Allah perlihatkan dalam mimpinya, ya, Allah perlihatkan dalam mimpinya anak ini sedang disiksa oleh malaikat. Tangannya ditarik, kakinya ditarik, badannya dipecuti oleh malaikat. Kaget ibunya, masya Allah, nangis sedih. Kenapa ini? Apa namanya, putriku sampai seperti ini? Nah, para jamaah sekalian, kemudian besokannya ibu ini kisah ini masyhur sekali, sangat populer ya. Pernah dengar belum jamaah kita cerita ini, kisah ini? Belum ya? Oh, belum. Ya, mudah-mudahan ini kita bisa ngambil hikmah dari ini. Besokannya ibu ini silaturahim lagi, ya, dan menjelaskan apa namanya mimpinya ini. Wahai Imam, ternyata putriku ini di dalam kubur sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ini? Ada gak amalan ataupun doa? Nah, akhirnya Syekh ini beliau berdoa, berzikir sampai beliau ketiduran. Ya, berzikir berdoa sampai ketiduran beliau. Ibu ini udah pulang. Nah, di dalam mimpinya ini, ya, di dalam mimpinya ini Syekh ini didatangi oleh seorang wanita cantik yang pakai pakaian yang begitu bagus dan penuh dengan cahaya. Ya, penuh dengan cahaya. Akhirnya Syekh ini nanya, wahai hamba Allah, wahai wanita, siapa engkau ini? Dan dijawab oleh wanita tersebut, saya adalah anak dari ibu yang datang ke rumah beberapa hari yang lalu. Masya Allah.
Kemudian saya ini bertanya, bukannya kamu lagi disiksa? Bukannya kamu lagi diazab oleh malaikat di dalam kubur? Kemudian jawab oleh putri ini, iya memang dulu aku ini diazab, disiksa. Tapi gara-gara ada seseorang yang lewat pemakaman kuburan ya, atau kober misalnya ya kalau bahasa Jakartanya, pemakaman, ini membaca salawat satu kali. Membaca salawat satu kali dan dihadiahkan kepada 300. Di sana ada pemakaman, ada sebanyak 300 orang dimakamkan. Ada orang lewat dari pemakaman kami membaca salawat satu kali dan dihadiahkan untuk ya seluruh orang yang meninggal dunia di pemakaman tersebut, ya ahli kubur di pemakaman tersebut, sehingga Allah angkat azab yang kami terima di dalam kubur. Itu para jamaah satu kali itu sama. Makanya kalau kita lewat kuburan ya sampai kita mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, kita doa baca salawat ya, baca salawat walaupun satu kali, hadiahkan kepada semuanya. Itu sangat membantu. Karena para jamaah sekalian, orang yang udah meninggal dunia udah nggak bisa ibadah haji, betul nggak? Nggak bisa ibadah, udah nggak bisa hadir ke majelis taklim, udah nggak bisa baca Quran, udah nggak bisa puasa, sholat dan lain sebagainya. Nah mereka ini perlu doa-doa kita, perlu hadiah-hadiah kita. Karena orang yang meninggal dunia dari zaman Adam sampai hari kiamat ini masih transit, ya, masih transit ini di dalam kubur. Nah mereka perlu ini. Jangan sampai kita, orang tua kita meninggal nggak pernah kita bacain doa, ya. Kalau misalnya kita ada waktu kosong, kita datangin ziarah kubur. Ini kadang-kadang ziarah kubur cuma mau Ramadan aja setahun sekali. Doain kayak jangan, nauzubillah. Ya. Kalau bisa kita ini para jamaah sekalian, di samping kita ziarah kubur, karena ziarah kubur ini manfaatnya banyak. Ya kalau ada pemahaman orang ziarah kubur ini musyrik, ini orang nggak paham. Dulu asli hukumnya ziarah kubur ini haram. Kenapa? Karena banyak kemusyrikan. Tapi setelah Rasulullah melihat keadaan kaum muslimin ini, keimanannya kuat, ilmunya juga udah luas, bukan hanya dilarang tapi diperintahkan. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang ziarah kuburlah kalian. Kenapa? Karena ziarah kubur ini mengingatkan pada akhirat, pada kematian. Nah, di sini para jamaah sekalian. Nah, di samping itu kita baca ini. Ya, nggak perlu kalau kita di sana boleh, atau setiap habis sholat sehari sekali aja. Misalnya habis sholat maghrib, baca ini Fatihah sekali, Al-Ikhlas 11 kali, Shalawat Fatih 11 kali, hadiahkan insya Allah, ya, insya Allah dengan izin Allah, ya, yang penting tidurin dalam keadaan suci, ya, jauhin maksiat, ya, usahakan benar-benar jauhin maksiat. Itu nanti dimimpikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan almarhum yang kita doakan, mereka dalam keadaan tersenyum. Ini udah banyak yang mengalami seperti ini para jamaah sekalian. Udah banyak. Silakan nanti para jamaah sekalian ini mencoba dan mengamalkan benar-benar. Nah ini para jamaah sekalian, adapun sanad ya, sanad ijazah Shalawat Fatih ini ya saya dapatkan dari guru saya yang bernama Syarif Abdul Hamid At-Tijani. Beliau orang Aljazair dan masih cucunya keturunannya Syekh Ahmad Tijani. Kemudian dari gurunya lagi yang bernama Syekh Abdul Adam. Kemudian dari gurunya lagi namanya Syarif Abdul Mun'im Al-Mu'ammar. Kemudian dari gurunya lagi namanya Syekh Muhammad Al-Ghani Abu Talib. Kemudian dari gurunya lagi Al-Qutbil Maktum Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani. Kemudian langsung Sayyidul Wujud Nabi Yuna Muhammad SAW. Jadi para jamaah sekalian ya, dari saya, kemudian Syarif Abdul Hamid, ya, kemudian Syekh Abdul Adam, kemudian Syarif Abdul Mun'im Al-Mu'ammar, kemudian Syekh Muhammad Ghali Abu Talib, kemudian Al-Qutbil Maktum Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, kemudian langsung ke Nabi kita Muhammad SAW. Ini sanadnya, nanti saya kirim ke ke Ustaz Saiful ya, nanti biar ini. Nah ini, jadi sebelum saya ijazahkan Shalawat Fatih ini, ya, usahakan yang belum punya wudu berwudu. Punya wudu semua? Punya ya? Kalau begitu tangan kita ini kan seperti ini. Jadi semuanya tangannya ada ini aja, merapat semuanya. Nanti tinggal saya mengucapkan ijazah ya. Nanti antum cuma tinggal bilang qabilna.
Ya, qabilna itu artinya saya terima. Dan ini ijazah seperti ini para jamaah sekalian, saya kasih ijazah mutlak ke antum. Jadi sesanggupnya antum, sesanggupnya para jamaah sekalian. Kalau misalnya Ustadz saya nggak sanggup banyak, saya sanggupnya sehari sekali misalnya, itu kan dari 24 jam cuma sekali, ibaratnya sangat sedikit sekali, nggak apa-apa, silakan. Yang penting istiqomah, ya. Yang penting benar-benar diamalkan benar-benar dengan penuh istiqomah. Walaupun sehari sekali, ya. Kalau misalnya sehari sekali kurang, ya. Ini banyak jamaah kita, kalau artinya gini, kalau kita semakin banyak semakin bagus, ya. Ada jamaah kita itu setiap hari, ya, tidak kurang dari 100 kali. 100 kali sekali duduk. Ya, ini nggak kurang, kalau waktunya mungkin sekitar 20 menit. Ya, 100 kali kita baca. Kemudian kalau misalnya Ustadz kurang nih 100 kayaknya, tambah lagi 313. Kalau 313 nggak bisa, masih kurang lagi 489. Kalau nggak bisa 1000 nggak apa-apa. Kalau masih kurang 1000 nggak apa-apa. Jadi sesuai dengan kemampuan. Minimal 1 kali, 1 hari 1 kali. Jadi di situ Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani beliau mengatakan barang siapa yang mendawamkan sholawat Fatih 1 kali saja, 1 kali saja dalam 1 hari, ya kan nggak berat banget tuh, nggak sampai 1 menit. 1 kali saja setiap hari, maka itu jaminannya wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Bahkan guru kita mengatakan barang siapa yang mendawamkan sholat Fatih ini pasti matinya husnul khatimah. Ibaratnya kalau belum husnul khatimah belum mati. Belum husnul khatimah belum mati. Jadi jaminannya, ya, garansinya orang yang benar-benar mendawamkan sholat Fatih ini wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Nah, ini semua cita-cita kita. Saya hebat apapun kita, jabatan kita apa segala macam gitu ya. Kita ini yang kita cari bagaimana kita wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang paling penting pada zaman sekarang. Ya, jadi ini saya nanti saya ijazahkan mutlak, ya. 1 hari minimal 1 kali. Tapi kalau mau bagus, ya mau bagus nih, ya mau bagus setiap habis sholat antum baca 12 kali. Habis sholat zuhur, habis sholat subuh nanti nih baca 12 kali. Oh 12 kali berat nih Ustaz, 12 kali berat nih ngantuk apa segala macam, 3 kali. Ya 3 kali. Kalau masih berat juga 3 kali, sekali aja deh setiap habis sholat. Kalau kita pengen dekat sama Rasulullah ya perbanyak sholawat. Nyambung ya. Ini hitungan seharinya minimal sekali, 24 jam sehari sekali. Kalau lebih cakep, lebih bagus, antum baca setiap habis sholat 12 kali. Setiap habis sholat nih, sholat fardu. Mau ditambah lagi setiap sholat sunnah, habis sholat duha, baca lagi bagus, nggak apa-apa. Habis sholat tahajud, habis sholat taubah baca nggak apa-apa. Ini fardu, setiap habis sholat fardu baca 12 kali. Ya. Kemudian kalau 12 kali berat, ya 12 kali ini berat, baca 3 kali. Kalau masih berat lagi, baca sekali aja setiap habis sholat fardu. Kalau masih berat lagi, baca sehari sekali. Jadi itu jelas ya. Jadi bacanya. Kalau antum pengen banyak, ya lebih bagus. Artinya manfaatnya benar-benar ya itu lebih banyak lebih bagus. Ya pengen benar-benar sehari sekali duduk 100 kali. Ya 100 kali itu maksimal itu kalau kita mungkin masih baru-baru itu 30 menit. Memang kadang-kadang ujiannya banyak aja. Inilah apa segala macam, ada kerjaan, ingat ini, udah duduk aja. Dan di sini kuncinya nih. Ya, kuncinya para jamaah sekalian. Jadi sebelum saya jelaskan kuncinya di sini. Orang membaca sholawat, biar sholawat yang dia lakukan, yang dibaca ini berkualitas. Ya, yang dia dia baca berkualitas dan dia dikatakan orang yang banyak baca sholawat walaupun dia baca cuma sekali. Jadi dengan keadaan syarat-syarat seperti ini, ya antum walaupun sehari baca sekali, ini dikatakan ini min mukassirati sholawat. Dikatakan orang yang banyak sholawat. Dan ini dikatakan oleh guru kita yang bernama Syekh Muhammad Arabi Ad-Damrawi. Beliau dari masih kecil biasa ketemu Nabi 1 hari sebanyak 24 kali. 1 hari dari masih kecil, ya. Ini ketemu Nabi Muhammad 1 hari sebanyak 24 kali. Nah, beliau mengatakan kalau orang pengen dikatakan orang yang banyak baca sholawat, maka kuncinya ini nih. Ya, ini kuncinya nih para jamaah sekalian. Jadi ketika kita mau baca sholawat, pertama ini ya kita niatkan
bahwa ketika kita baca salawat ini perintah Allah. Yang menjalankan perintah Allah. Imtithalan di amrillah. Ya, kita bersalawat ini ketika kita mau mulai baca salawat ini para jamaah sekalian, ya kita niatkan, ya Allah aku ingin menjalankan perintahmu. Karena salawat tadi itu kita bahas perintah Allah. Ya. Nah, jadi ketika kita mau mulai baca salawat, ya ini kita ini kan, ya Allah aku ingin bersalawat kepadamu, ya aku ingin bersalawat kepada nabimu, ini karena perintahmu. Nyambung, ya, menjalankan perintah Allah. Kemudian yang kedua, ijlalan wa ta'ziman bin nabi wa mahabbatan lahu. Karena untuk mengagungkan dan menghormati Nabi Muhammad dan karena cinta kepada beliau. Nanti antum kalau udah cinta itu udah pokoknya pengennya selawat terus. Ya, jadi yang pertama tadi ketika mau salawat, ya niatnya benar ya Allah aku jalankan perintahmu. Kemudian yang kedua, ijlalan wa ta'ziman bin nabi wa mahabbatan lahu. Karena untuk mengagungkan dan menghormati Nabi Muhammad dan karena cinta kepada beliau. Dua, ya. Nah, kemudian ketika kita baca, para jamaah sekalian, kita baca dengan penuh khusyuk. Kita hadirkan hati kita, ya. Kita hadirkan hati kita, kita baca salawat ini dengan penuh adab, ya. Karena ketika kita bersalawat ini Nabi Muhammad menjawab. Allah apa istilahnya? Merespon, ya, Nabi Muhammad langsung merespon, langsung menjawab, ya. Allah mengembalikan ruh Nabi Muhammad, ya, untuk menjawab salat. Jadi sekian banyak orang ini, ya, Nabi Muhammad ya ruhnya nggak terpisah. Bahkan kata Imam As-Suyuti, ya, yang mengarang tafsir Jalalain, dia mengatakan Rasulullah hayyan sampai sekarang. Nabi Muhammad, ya, para jamaah sekalian, jangan sekali kita mengatakan Nabi Muhammad ini meninggal, ya. Nabi Muhammad itu hayyan bi ruhihi wa jasadihi. Nabi Muhammad ini hidup dengan ruh dan jasad. Banyak guru-guru kita, orang-orang yang memang dekat dengan Allah, ya, memang udah benar-benar menjauhi maksiat, antara dia dengan Allah udah nggak ada hijab lagi. Itu biasa ketemu dengan Nabi Muhammad, bukan hanya mimpi. Kalau mimpi ini masih tingkatan yang awam, ya, apalagi belum pernah mimpi, ya. Mimpi ini udah masih masuk awam. Tapi orang kalau memang udah tingkatan tinggi, itu ketemu dengan Nabi Muhammad, ya. Ada Ustadz Abdul Somad juga pernah bahas masalah ini. Ya, Ustadz Abdul Somad, beliau juga torekohnya toreko Naksabandiyah beliau. Ustadz Abdul Somad UAS itu, ya, beliau pernah mengatakan seperti itu. Nah, para jamaah sekalian, nah ini kita harus mengakui bahwa Nabi Muhammad itu hidup. Biruhi kita ini karena kita belum mungkin masih terhalang, kita banyak dosa, banyak maksiat yang kita lakukan, jadi hijabnya banyak. Hijabnya ini banyak. Nanti kalau kita benar-benar khusyuk, kita benar-benar menjauhi maksiat, itu udah nanti sedikit-sedikit kita dimimpikan oleh Nabi Muhammad. Sampai setelah itu yakzub. Man ro'ani fil manam fasayaroni fil yakzub. Itu hadis sahih. Barang siapa yang mimpi ketemu aku, itu nanti suatu saat akan yakzub ketemu aku, akan melihat ketemu aku, berjumpa dengan aku. Ini hadis ini. Jadi ya memang kalau ada pemahaman Nabi Muhammad ini udah meninggal, begini-gini, Nabi Muhammad itu masya Allah, itu su'ul aja. Itu mungkin dari kilatul fahmihi. Jadi dari sedikit pemahaman. Ya kalau kita lihat kayak misalnya ulama kita, ulama dunia, ya, Habib Ali Al-Jufri, beliau mengatakan sering, ya, antum pernah nonton videonya ininya. Itu Nabi Muhammad nggak meninggal. Ya. Tadi yang saya bilang Syekh Muhammad Ad-Domri itu, ya, dari masih kecilnya ini beliau biasa ketemu Nabi Muhammad satu hari sebanyak 24 kali. Dari masih kecil itu. Kenapa? Karena memang udah antara dia dengan Rasulullah udah gak ada hijab lagi. Nyambung ya antum ya. Jadi jangan sekali mengatakan Nabi Muhammad udah meninggal, udah begitu aja. Jangan, itu malah jauh jarak kita sama Rasulullah. Ketika kita khusyuk para jamaah sekalian yang baca salawat itu, kita meyakini bahwa Nabi Muhammad itu hadir. Ya. Seakan-akan Nabi Muhammad ini hadir di hadapan kita. Nah ini memang perlu proses, ya. Ini pemahaman seperti ini para jamaah sekalian, ini tingkatan tinggi, dan ini memang kan mungkin sedikit demi sedikit. Yang penting tadi ya, kuncinya para jamaah sekalian ketika akan mulai baca salawat itu niatnya menjalankan perintah Allah. Yang kedua, ijlalan wa ta'ziman bin nabi wa mahabbatan lahu, untuk karena cinta, hormat kepada beliau, mengagungkan beliau. Dan yang ketiga itu penuh dengan khusyuk, ya, penuh dengan khusyuk membacanya, penuh dengan adab, ya, dan gambarkan seakan-akan Nabi Muhammad itu ada di dalam. Kalau nggak bisa juga,
kita bayangkan sifat-sifat mulia beliau. Nyambung ya. Nah, kata Syekh Muhammad Arabi Ad-Damrawi, barang siapa yang baca selawat seperti ini nih, ya, dengan yang tadi seperti itu, walaupun dia sekali baca selawat, itu akan dikatakan min mukatsiratis salawat, akan dikatakan orang yang banyak baca selawat walaupun satu kali. Bagaimana kalau banyak? Ya kalau 12 kali seperti itu nanti antum semuanya akan merasakan. Kalau kita punya masalah keuangan apapun segala macam, insya Allah akan dibantu. Allah akan bantu. Allah akan bantu. Jelas para jamaah sekalian ya. Jadi saya ijazahkan ijazah mutlak. Silakan nanti antum mau kasih istri antum ya. Para jamaah sekalian kasih istri, silakan mengamal. Ya, karena ini buat kebaikan kita dunia. Ya, orang yang baca salawat, masya Allah, hidupnya akan tenang, ya, akan Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, kita yang belum punya wudhu, silakan wudhu. Punya semua ya? Insya Allah. Ragu tak mau wudhu dulu. Ada yang udah hafal belum? Semuanya apa kali? Insya Allah. Alhamdulillah. Itu udah nggak repot antum. Bagi kadang-kadang kalau usia kita udah misalnya 60-70 ngapalin agak sulit. Ya alhamdulillah ini udah hafal ya. Ya nanti kita tangan saya paling atas, tangannya ditumpukin semuanya ya. Nah kemudian setelah itu saya ucapkan ijazah ya. Jadi ijazah ini para jamaah ini kita dalam rangka ibadah, nggak ada urusan sama politik apa segala macam ya. Ini benar-benar kita dalam rangka memang bersalawat ya buat kebaikan Langsung. Belum di Ini nggak perlu pakai konektor. Dia ada setelannya buat kamera sama buat itu buat smartphone. Ayo kita ini silakan. Tangannya diinikan aja semua. Ada yang masuk di kamar mandi? Antum siap ya mengamalkan dengan penuh ikhlas ya? Insya Allah. Nah terus saya lupa ya, kalau kita punya hajat apa aja nih, hajat dunia, hajat agama, hajat akhirat, hajat dunia terutama, misalnya mau apa nih, mau beli rumah, mau apa, itu baca 11 kali. Ketika baca karena Allah, nah kemudian selesai 11 itu baru minta, ya Allah dengan barokah sholat pagi ini, ya Allah aku mohon kepadamu, ya aku mohon apa yang dihajat, insya Allah. Tangannya di ini kan, ini mungkin di menjadi satu untuk dekat sini. Nampak. Kalau misalnya agak sulit, nanti yang penting megang nyentuh aja. transfer. Kalau agak sulit, nyentuh. Nomor rekeningnya Nyentuh ya semuanya. Jadi saya nanti bilang ya, ajastukum sholat al-fatih 5 ulik kama ajazani syaihi, ya panjang, nanti diselesai terakhirnya yakzotan wa musyafahatan. Ya saya ngucapin terakhir itu kata-kata saya yakzotan wa musyafahatan, itu antum tinggal bilang qabilna. Ya qabilna. Qabilna itu saya terima. Kalau qabil itu kami terima ya. Kalau qabilna kami terima. Kalau qabil itu saya terima. Sama-sama semuanya. Ya mau qabil itu boleh, mau qabil saja. Qabilna aja ya. Semuanya bilang qabilna, saya terima. Itu pegangnya nih. Apa-apa. Udah ya? Ini bawahnya.
صلاة الفاتح لما أغلق كما أجاز للشيخ الشريف عبد الحميد التجاني عن شيخه شيخ عبد العادل عن شيخه الشريف عبد المنعم المعمر عن شيخه شيخ محمد غالي أبو طالب عن القطب المكتوم سيدنا أحمد بن محمد التجاني عن سيد الوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومشافهة. الفاتحة. أعوذ بالله وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا أنت ولينا ومولانا أنت ولينا ومولانا ونصير. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين يا من أظهر الجميل وستر الكبير ولم يؤاخر بالجريرة ولم يهتك السترة ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصف ويا عظيم المن ويا مكل الأثرات ويا مبتدئا بالنعم قبل استقاقها يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا. نسألك يا الله ألا تشوه خلقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. آمين يا الله. ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah. Amin. Jadi nanti kalau misalnya mau ngasih apa namanya orang di rumah, ngasih istri, ngasih anak silakan. Kenapa? Ini boleh sambil makan ya? Boleh, boleh. Ya, jadi mungkin sebelum ini ada yang ingin bertanya? Iya, sambil santai, sambil santai. Apa itu bisa dibagi dua kan mic-nya? Oh, buat deket. Itu mic double ya. Kalau ada yang mau tanya pakai mic yang satunya ya Pak ya. Iya, silakan. Apa ya? Waalaikumsalam. Pak. Pak. Jadi Pak RT ya? jangan deh. Calon RW. Betul. Jadi kalau anak sih kalau biasa kalau habis sholat ya ngedawamin sholawat sama kalau mau tidur nih Tat. Kalau mau tidur ini paling banyak sih mau tidur sampai tidur itu gimana tuh? Kalau pas mau tidur sampai kita tidur kita bacain surat Fatih itu gimana tuh, nggak apa-apa atau Fadilah. sebaiknya tidak melakukan hal itu?
Itu bagus banget, mau tidur bagus. Ya, antum mau tidur baca, bahkan gini, ini kan antum bisa amalkan ini. Jadi apa namanya, kalau antum ingin mimpi ketemu Nabi Muhammad, antum kalau ingin mimpi ketemu Nabi Muhammad, ya, antum baca 100 kali sebelum tidur. 100 kali baca karena penuh ikhlas, karena cinta kepada beliau, ya. Baca 100 kali, kemudian tidur. Itu dalam keadaan tidur. Nanti suatu saat nanti Allah takdirkan antum mimpi. Silakan antum apa namanya amalkan, ya. Kemudian juga itu bagus. Tadi apa setiap mau tidur kemudian sama Kalau habis sholat, setiap habis sholat juga baca. habis sholat cuman kalau anak sih nggak pernah hitung Tat. Oh ya nggak apa-apa juga. Jadi mutlak ya. Jadi seberapa sekuat antum ya nggak apa-apa juga. Jadi makanya anak ijazahkan mutlak ini maksudnya minimal 1 hari sekali. Jadi antum nggak ada beban. Ya mau lebih dari 1 itu cakep. Lebih dari 1 Ustaz, saya mau ini mau 200, mau 1000, mau wah ada. Semakin banyak semakin bagus. Bisa atau apa Ustaz ya? Ada lagi di jalan di motor. Nah ini juga ya. Apalagi kalau misalnya jadi gini maksudnya ini nggak kaku. Nggak kaku setiap habis sholat antum lagi jalan, lagi naik motor, lagi apa di kantor ini terus saja di dalam hati ini selalu. Tanpa wudu Ustaz. Ya jadi gini apa namanya, ini kan salawat ini salah satu bentuk zikir, ya. Jadi salawat ini udah pasti zikir, tapi zikir belum tentu salawat, karena zikir banyak ada tasbih, subhanallah, ya alhamdulillah, Allah akbar segala macam. Nah salawat ini salah satu dari zikir. Nah di dalam zikir ini para jamaah sekalian, ini memang nggak wajib punya wudhu, tapi lebih afdal punya wudhu. Yang nggak wajib, jadi antum misalnya batal wudhu ya, terus antum zikir, oh nggak apa-apa itu bagus. Tapi lebih afdal, lebih mantap punya Udah. wudhu, itu seperti itu. Nah ini kalau kita bicara zikir, zikir ini syaratnya cuma 1. Ya, kecuali kalau kita di dalam torekoh ini ya, dalam torekoh kita apa namanya, ketika kita wirid itu wajib punya wudhu. Nah tapi kalau yang umum ketika zikir itu nggak wajib punya wudhu, cuma lebih afdal punya wudhu. Nah ketika zikir ini para jamaah sekalian syaratnya cuma 1. Ya, ada seorang ulama di Mesir, jadi waktu saya kuliah di Mesir di Al Azhar itu ada seorang ulama ya yang bernama Amr Khalid. Ya beliau banyak ngarang buku-buku kitab. Nah beliau bilang bahwa syarat zikir itu 1. Ya cuma 1 syarat zikir, yaitu banyak. Jadi zikir itu banyak, nggak bisa sedikit, harus lama. Makanya kata-kata zikir di dalam Al-Quran itu selalu diiringi dengan kata apa? Fadkurullaha katsiro. Katsiro ini banyak. Jadi nggak bisa kita zikir astagfirullah selesai, enggak. Jadi harus nambah. Dan kelebihan orang berzikir gimana para jamaah sekalian? Ini kelebihan orang berzikir. Jadi ada sahabat Nabi ketika bertemu dengan sahabat yang lainnya, sahabat ini bilang, saya tahu kapan Allah ingat kepadaku. Allah ingat padanya. Ini kan hebat banget. Kita kalau diingat sama siapa nih misalnya Bupati Bogor, ya Ibu siapa? Ibu Ade Yasin, ya. Itu kan senang banget kita. Senang nggak gitu? Nah, Misalnya Ridwan Kamil ataupun misalnya Raja, ingat sama kita senang gitu. Ini yang ingat kita ini Allah, yang ciptain semua gitu. Cuma karena nggak kelihatan aja secara gaib. Oh ini kita masya. Jadi sahabat ini bilang, saya tahu kapan Allah ingat sama saya. Kemudian sahabat yang mendengar bertanya, memangnya kapan Allah ingat padamu? Memangnya kapan Allah ingat padamu? Nah, kemudian sahabat ini menjawab dengan ayat, Fadkuruni azkurkum. Berzikirlah kamu kepadaku, ingat. Jadi zikir ini pada jamaah ini artinya zikir mengingat dan menyebut. Ingat, menyebut, itu zikir namanya. Nah jadi ketika kita berzikir kepada Allah ya, dengan sholawat, dengan tasbih, la ilaha illallah, dengan Allah aja misalnya, itu hakikat Allah sedang ingat sama kita. Itu bukan manusia lagi, Allah yang ingat sama kita. Kalau Allah udah ingat sama kita, masya Allah.
Dan orang salah satu jaminannya kalau orang yang senantiasa diberzikir itu jaminannya husnul khotimah. Amin. Karena terbiasa dia zikir dan akan dijauhkan dari maksiat. Jadi kalau misalnya ada misalnya dorongan hati ini mau berbuat maksiat, itu jauh karena kuat di sini. Nah jadi kembali ke pertanyaannya, itu lagi zikir, lagi jalan, lagi ini salawat aja. Dan ini salawat Fatih ini para jamaah, ini rajanya salawat. Antum bisa tanya ke ulama-ulama yang memang dia udah nyampe ya, udah benar-benar arif billah ya, yang benar-benar memang kekasih Allah, para aulia, pasti akan jawab ini. Ini amalnya seperti itu. Saya punya guru ya di Bogor itu, beliau seorang Habib, beliau juga sama-sama di kita Thariqah Tijani. Beliau usianya udah sekarang itu kurang lebih 57 tahun. Nah ini beliau waktu itu beliau punya guru waktu ini cerita tahun 2000-an. Tahun 2000. Jadi beliau punya guru waktu itu di Banten. Jadi bahasa beliau ini, bahasa Habib ini, saya punya guru Ustadz di di Banten. Dan guru saya ini Masya Allah sakti bahasa ini. Sakti, jadi min auliyaillah, wali Allah seperti itu. Nah suatu hari gurunya ini bilang ke Habib ini, Habib, mama bilang, mama mau ngasih kamu, abah mau ngasih kamu ilmu. Tapi ilmu ini cukup buat kamu aja, jangan kamu kasih yang lain. Siap gak kamu? Siap Pak. Akhirnya dibawa ke ruangannya, ditulis ini, isinya soal Fatih. Yang bilang ilmunya buat segala macam, isinya ini soal Fatih. Jadi ini nanti para jamaah sekalian ini udah bisa merasakan. Yang penting kita, karena itu tadi niatnya, jalankan perintah Allah, ikhlas ya, jalankan perintah Allah karena cinta kita, agungkan Rasulullah SAW. Gitu. Apa yang antum ini kan bukan hanya dunia, urusan akhirat antum ya. Kena semangka ya. Ya. Pintar. Sebentar, semua salawat baik. Ya, ini anda bukan bilang salawat yang lain, enggak, semua salawat itu bagus. Ya salawat itu semuanya bagus. Salawat yang minimal Allahumma sholli ala Muhammad, salawat Ibrahim, salawat Nabi, semuanya bagus. Ya, tapi kalau kita bicara panglimanya, rajanya, ya, nah ini salawat Fatih. Ini udah rajanya salawat. Salawat Fatih. Ya silakan. Dengan salawat Fatih ini kan ada artinya Ustaz. Ada apa? Artinya nih. Ya. Sang pemuka segala yang terkunci, bisa dijelasin nggak Ustaz biar kita lebih paham lagi? Iya bagus ini pertanyaan. Jadi ini dari arti ya. Jadi di sini ada Al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabab nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Nah ini saya jelaskan. Nah ini para jamaah sekalian, jadi Al-Fatih lima ulik. Fatih lima ulik ini pembuka dari segala sesuatu yang terkunci, tertutup. Maksudnya apa? Maksudnya alam ini, semesta ini awalnya nggak ada. Ya, alam ini nggak ada, tertutup. Ya nggak ada. Dengan adanya Nabi Muhammad jadi terbuka, jadi ada. Makanya tadi saya mengutip satu hadis di mana dalam hadis kursi kata Allah Subhanahu Wa Taala, laula kayak Muhammad ma khalaqtul aflaq. Ada juga hadis yang lain, kalau tidak karena engkau ya Muhammad, kalau tidak karena engkau ya Muhammad, kalau tidak karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan manusia. Fatih lima ulik, ya, pembuka dari segala sesuatu yang terkunci, tertutup, yang nggak ada. Alam ini awalnya nggak ada. Nah ini juga buat pembuka apa? Pembuka rahmat, pembuka ampunan. Ya Sohibul Bait rahmatnya. Pembuka rahmat, pembuka ampunan, pembuka rezeki juga, membuka segala sesuatu yang baik. Jadi Fatih di sini maknanya umum. Ya pembuka yang baik-baik, ya rahmat, ampunan, semuanya rezeki. Ya Fatih. Cuma kalau kita bicara ini secara ininya ya itu tadi. Jadi alam ini awalnya nggak ada. Ya dengan adanya Nabi Muhammad jadi ada. Nah ini ya ada Fatih nih. Ustaz Fatih. Ya Fatih lima ulik. Ini secara kalau dari tafsirnya banyak itu. Saya secara ini aja, secara globalnya. Ya. Kemudian wal khatim lima sabab. Khatim lima sabab. Khatim ini penutup, akhir.
Ya, khatamul nabiyyin. Ya, khatam ini ada penutup dari nabi-nabi yang terdahulu. Khatim 5 sabak. Jadi khatim penutup dari 5 sabak dari yang nabi-nabi terdahulu. Ya, dari sekian nabi-nabi ya yang ada, Nabi Muhammad ini nabi yang penutup, yang terakhir. Jadi nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada orang ngaku ada nabi, ya bahkan dirinya nabi, nah itu udah nggak benar. Karena Nabi Muhammad itu udah Allah katakan dalam Al-Quran kan bahwa Nabi beliau ada khatamul anbiya. Sodik ya. Nah, ada juga. Jadi di Indonesia ini orang yang ngaku Jibril aja ada aja pengikutnya itu kan. Itu ya. Jadi maksudnya beliau ini penutup dari nabi-nabi terdahulu. Kemudian nasil haqqi bil haqq. Jadi menolong kebenaran dengan cara yang benar. Menolong agama Allah ya. Benar-benar beliau dakwah luar biasa ya. Kemudian para jamaah sekalian sampai menolong Allah dengan cara yang benar. Jadi nggak pernah cara-cara yang dipakai Nabi Muhammad cara yang batil. Pernah nggak kita dengar? Ya, apa Nabi Muhammad dalam berdakwah menyampaikan membela agama Allah dengan cara yang benar? Nggak ada. Jadi membela agama dengan cara yang benar juga. Nasil haq bil haq. Bukan nasil haq bil batil, ya, bil haq dengan cara benar. Jelas ya? Nah, kemudian wal hadi ila siratikal mustaqim. Hadi ini pembimbing, pengarah ya kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Islam. Seperti itu. Wal hadi ini bukan maksudnya yang memberikan petunjuk ya, yang memberikan petunjuk itu Allah ya, tapi yang membimbing pada jalan yang lurus, yang menghantarkan manusia ini pada jalan yang lurus. Yang memberikan petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini secara singkatnya seperti itu. Jadi 4 itu. Fatih 5 ulik, khatim 5 syaraf, nasil haq bil haq, wal hadi ila siratikal mustaqim. Nah, ini para jamaah sekalian. Ya nanti antum bisa rasakan sendiri. Manfaat antum yang penting dawamin benar-benar karena Allah ya, nanti akan. Bahkan para jamaah sekalian, ini saya dapat cerita 4 tahun yang lalu. Saya waktu itu ke daerah Probolinggo, ke satu desa. Di situ di desa itu waktu tahun berapa itu banjir, ada 2 rumah itu nggak kena air, nggak masuk air, cuma lewat aja, nggak masuk. Padahal kalau dari sisi itu masuk. Nah itu ada ustadz yang cerita sama saya itu, dia bilang bahwa ini 2 orang ini pengamal sholat Fatih. Akhirnya banyak di situ yang ngamalin sholat Fatih. Jadi akan dijauhkan dari bala, dari musibah, dari petaka itu kan. Jadi ada apa, pokoknya insya Allah dijaga sama Allah. Dijaga sama Allah. Ada orang mau buat jahat, mau apa, insya Allah dijaga sama Allah. Dari situ aja. Yang lain? Ya jadi seperti itu ya. Satu lagi Ustaz. Ya. Tadi kan kita udah dijajah nih. Kita ingin memberikan ajaran kita, anak kita ikut sholat dulu. Cara memberikannya nyuruh aja atau gimana? Oh iya. Ya jadi kalau bisa antum jelaskan yang saya jelasin tadi. Bisa nggak? Atau gini aja, udah amalin karena Allah ya. Diamalkan karena Allah, ijazah bilang aja dari saya Ustaz. Nanti lihat di channel YouTube aja Pak Andri. Iya. Emang ada masuk nih? Masa? Siap. Masa iya istri kagak percaya sama suaminya? Jangan, istri jangan percaya sama suami, nanti rukun iman jadi 7. Tapi benar Tat, Anda nih ya Masya Allah ya, keajaiban sholawat tuh memang dulu waktu masih kerja nggak terlalu inilah sama Jadi kalau lagi bercanda-bercanda masih juga YouTube-nya nih, enggak? Ya. Nggak apa-apa Pak. Serius santai Pak. Terus tapi bener Tat, Kirimin lagi. ya yang Anda masih inget ya sampai sekarang tuh, tidak akan tertolak doa apabila diawali dengan sholawat. Itu yang Anda yakinin banget. Makanya sampai sekarang nih, kalau lagi pengen apa-apa Tat, Anda sama istri nih, buat sholawatin Bu. Alhamdulillah, ini yang merinding nih. Nggak ada yang Anda sholawatin nggak jadi milik Anda Tat, atau nggak ada yang Anda sholawatin nih sesuatu nggak terkabul sama Allah. Sampai
semua Allah kabulin. Semua Allah kabulin. Jangankan itu, dulu awal pertama resign, Anda punya hutang banyak kan? Ini Anda baru buka nih, sumpah nih. Hutang banyak, rumah, ini ngantri ya, kolektor datang ke rumah. Masya Allah. Terus. Anu sholawat Ini aja. sebagai ini juga tasyik, sebagai Ya, jadi motivasi. Anu sholawatin terus. Itu belum salat Fatih ya? Belum sholawat Fatih kan? Ya. Anu sholawatin terus. Masya Allah, tidak ada satupun collection yang bisa nemuin rumah Anda tuh. Nggak tahu aja pokoknya nggak bisa nemuin. Nggak bisa nembus. Padahal Anda tuh orang bank dan semua collection itu teman-teman Anda semua, dan mereka pernah ke rumah. Masya Allah. Mereka muter-muter nanya laundry nggak ketemu kan? Cuman ada satu yang nembus dan itu pun cuma mau bertamu bukan mau nagih. Ini benar-benar aja. Dan satu-satunya yang nagih itu ketika anak nganterin anak pesantren di Al-Bahjah. Iya. Baru nyampe gerbang, iya di Cirebon. Baru nyampe gerbang pesantren ada yang telepon. Iya. Saya ini orang Ambon. Saya sholawatin. Nadanya udah emosi, saya sholawatin ya Allah. Oh maaf, menurunkan amarah orang yang bolak-balik hatinya dia. Bener kan? Ini saksinya nih Ustadz Ipul. Anda jalan ke tiap-tiap bank buat ini. Alhamdulillah Allah lunasin semua, Allah selesaikan semua dengan baik dan tidak ada satu orang pun yang sampai tatap muka sama Anda di rumah. Masya Allah. Itu benar sholawat. Lagi ribut sama istri, masuk kamar anu sholawatan terus. Besok pagi bangun tidur udah baik lagi. Emang itu Masya Allah itu salah satu ini ya. Anu tuh punya istri orang Makassar, luar biasa. Oh iya. Tapi kalau lagi ribut anu sholawatin sebelum tidur, bangun tidur Allah yang balikin. Diselipin duit kali Pak. Iya juga. Buka M-Banking. Iya. M-Banking. Oh, M-Banking juga ya. Ya gitu. Jadi Nggak kalau apa-apa Anda selalu Jangan seru-seru. Oh, iya, masih Kaku-kaku. Salawat yang umum apalagi ya mohon maaf ya. Ya itu dijawab buat pagi nanti antum bisa rasain sendiri. Apa namanya? Ya luar biasa beruntung lah kita kalau yang bahkan ya tadi aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsarum alayya salat. Jadi orang yang paling dekat kedudukannya dengan aku nanti pada hari kiamat orang yang paling banyak baca salat. Jadi kalau kita pengen duduk di samping dengan Nabi Muhammad, dekat dengan Nabi Muhammad, banyak salat. Itu urusan akhirat, urusan dunia gimana? Urusan apa juga. Dan banyak ya, ada orang yang punya hutang miliaran, punya ini segala macam masalah yang nggak pilih yang salah. Kalau doa, ketika kita doa memang sebuah doa ini pada jam sekalian kalau kita doa seorang yang berdoa kepada Allah tidak diiringi selawat itu akan bergantung dengan langit dan bumi. Jadi ini pentingnya doa, pentingnya selawat. Jadi kalau kita doa pakai selawat, baca selawat, sholat apa aja lebih bagus baca selawat. Baca selawat, nah itu karena sebuah doa dalam sebuah hadis dikatakan doa kalau tidak diiringi dengan selawat akan bergantung antara langit dan bumi. Ini kehebatan sholawat. Bahkan sholat kita sholat nggak baca sholawat sah nggak sholat kita? Karena masuk rukun. Khotib Jumat, ya. Khotib Jumat itu kalau nggak baca sholawat sah nggak? Nggak. Ya sholawat. Nah itu pada jamaah sekalian. Jadi sholawat apa aja sholawat? Mau tidur kita misalnya ambil air wudhu dan misalkan kalau tidur itu dalam keadaan wudhu baca sholawat. Walaupun misalnya nggak banyak 12 kali deh, tapi yang tadi itu ya udah benar niatnya mantap. Nah terus saya lupa ya maaf tadi ditambah dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya jadi udah niatnya tadi ya menjalankan perintah Allah, kemudian juga untuk mengagungkan menghormati Nabi Muhammad dan karena cinta Nabi Muhammad ya. Kemudian kita baca dengan penuh adab, penuh dengan khusyuk, kita hadirkan ya hati kita. Kemudian kita bilang itu tadi innallaha wa malaikatahu yusholluna. Sungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina
Jangan buru-buru, pelan-pelan. Allahumma sholli. Kalau bisa antum artinya di ini juga, biar mantep. Karena orang kalau tahu artinya lebih mantep pasti. Ya, tahu arti itu lebih mantep. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wal fatih lima wal fatih lima. Nasir haqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi. Jadi ada seorang guru saya ya, Habib Ja'far Bahrun. Beliau bercerita bahwa di daerah Probolinggo ada seorang ustadz, seorang kiai. Seorang kiai ini dimimpikan oleh Allah, dan tidur mimpi ketemu orang yang baru meninggal, yang udah meninggal bukan yang baru, yang udah meninggal. Jadi kiai ini mimpi ketemu dengan orang yang udah meninggal, dan kiai ini komunikasi, mimpi ya bukannya mimpi dengan orang yang meninggal dunia. Nah kiai ini komunikasi, kiai ini nanya, Pak, sampean ini kalau dikirimin hadiah, kayak tadi itu hadiah ya, dikirimin hadiah Yasin senang apa enggak? Kita baca Quran, ya Allah aku hadiahkan ke bacaan ini untuk ini, atau baca apa aja misalnya. Kayak kadang-kadang Yasin juga ya kan, orang meninggal dibacain ini. Senang enggak sampean kalau dibacain apa namanya Yasin, dihadiahkan Yasin? Kemudian dijawab oleh orang meninggal, oh saya senang banget bacain Yasin. Kemudian tanya lagi sama kiai ini, karena kiai ini pengamal sholat Fatih. Kalau sampean dihadiahkan sholawat Fatih bagaimana? Senang nggak sampean? Kemudian dijawab 1000 kali lebih senang. Ini cerita benar-benar. Makanya antum tadi itu amalin, yang siapa kita punya orang tua, siapa yang udah meninggal bacain itu. Al-Fatihah sekali, Al-Ikhlas 11 ya. Kemudian apa namanya sholat Fatih 11, ya Allah aku hadiahkan ya Allah untuk 2 orang nggak apa-apa ya, misalnya untuk ibuku bapakku ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah, terimalah amal solehnya ya Allah ya, apa namanya masukkanlah mereka, apa mudahkan jalan mereka. Itu tiap ini nih antum ini kan, wah insya Allah antum dimimpi dan itu masuk, itu nyambung itu. Jadi nggak benar kalau ada orang yang beliau itu nggak nyampe, itu nggak benar. Itu yang begitu nanti nggak ada yang doain dia. Nyampe. Dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah nyampe, bila syak, tanpa keraguan. Karena kita badal haji aja, ya kan? Orang badal haji, kan ada namanya badal haji. Itu kan ngirim hadiah juga sebenarnya. Atau sedekah, ya para ulama ahli sunnah kita sedekah nih, para jamaah sekalian. Ya sedekah, ya Allah aku niatkan hadiah pahalanya ini untuk almarhum ibuku. Nyampe. Fidyah juga ya. Fidyah. Itu aja mas sekalian. Jadi antum yang alhamdulillah ini beruntung sekali ya bisa kita bertemu, kemudian antum bisa, dan ini jarang orang yang punya sanad yang langsung nyambung ke Rasulullah. Memang hakikatnya yang namanya salawat ini ijazahnya langsung dari Allah. Ya ijazah salawat ini umumnya ini memang ada dari Allah. Saya pernah melihat Facebook ya, video dari Said Muhammad Alawi, ya Said Muhammad Maliki ya, yang di Saudi, yang udah meninggal dunia. Beliau muhaddis ulama besar. Beliau bilang bahwa salawat ini hakikatnya ini ijazahnya langsung dari Allah. Kenapa? Ya itu tadi ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu. Ini udah ijazah. Ya udah izin dari Allah. Nah, tetapi kalau kita dalam sholat Fatih ini biar kita lebih mantap ya, kemudian juga lebih banyak manfaatnya nanti ya, fadilahnya. Nah, ini harus nyambung sampai ke Syekh Ahmad Tijani dan Rasulullah. Jadi ada 2 syarat, ada 10 syarat para jamaah sekalian. Antum pegang 2 syaratnya aja nih. Antum udah nanti akan merasakan manfaatnya. Pertama, antum meyakini bahwa sholat Fatih ini laisa min ta'lifil bashar, bukan buatan manusia. Ini sholat Fatih bukan buatan manusia, Allah langsung yang muji Rasulullah. Dan sholat Fatih ini sholawat ikhlas, nggak ada minta-minta di sini. Ya, sholawat Fatih ini bukan sholawat ikhlas. Ya, guru kita bilang sholawat ikhlas, nggak minta-minta. Allah ini memuji Rasulullah. Al-Fatih lima ulim, al-Khatim lima sabak nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Nah itu di situ. Jadi nggak ini jadi disebut sholawat ikhlas. Nah, jadi antum megang pertama ini meyakini bahwa sholat Fatih ini bukan dari manusia, Allah langsung.
Yang kedua, antum punya sanad membaca salat Fatihah ini nyambung ya, dari ana, kemudian Syarif Abdul Hamid, kemudian Syekh Abdul Adam, kemudian Syarif Abdul Mun'im, kemudian Syekh Muhammad Wali Talib, kemudian Syekh Ahmad Tijani, kemudian Rasulullah SAW. Ini yang buat nanti antum akan merasakan manfaatnya luar biasa. Silakan nanti antum amalin benar-benar, dan ya semuanya karena Allah. Yang punya urusan, yang punya sakit, bahkan ini ada videonya nih. Pernah anak kirim nggak? Ada Kiai Misbah, ya Kiai Misbahul Anam. Tahu ya, Kiai Misbahul Anam. Beliau termasuk pendiri FPI, yang sama-sama beliau di Thariqah Tijani juga. Nah beliau para jamaah sekalian, beliau pernah diundang orang, namanya siapa gitu, ada di video itu disebutin namanya. Ini orang diundang ke Thailand, ya ke Thailand karena orang ini sakit dan udah divonis sama dokter umurnya ini seminggu lagi. Videonya ada, udah divonis sama dokter seminggu lagi, umurnya ini seminggu lagi. Kemudian beliau datang, nyampe dibawa ke rumah sakit, sama beliau benar-benar minta sama Allah, ya Allah dengan barokah, dengan kekuatan barokah salat Fatihah, ya Allah aku mohon memberikan kesembuhan kepada orang ini. Namanya saya lupa siapa, dia itu wakil Indosat di Thailand. Nah sampai sorenya itu dicek, hilang sama sekali, nggak ada ininya, nggak ada bekasnya. Kemudian besoknya dicek lagi tuh, ya dicek lagi sama dokternya, hilang benar-benar. Di situ kekuatan. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Kalau ada yang sakit, ada apa, baca yang selamat, benar-benar minta sama Allah. Kita mintanya sama Allah ya, dan minta Allah dengan barokah, dengan kekuatan salat Fatihah, ya Allah aku mohon. Ada masalah, ada apa segala macam, yang punya hutang, yang apa, yang belum nikah, ya misalnya Mau nikah 2 kali. yang mau nikah 2 kali boleh juga. Lawatin baterai. PRT-nya berhasil mau. Hah? Di YouTube kedengar. Minggir sana, Pak. Makan nih, mau budget nih, makan habisin. Iya, jadi seperti itu. Jadi ini 2 yang dipegang. Pertama, meyakini salat Fatihah ini ya bukan buatan manusia. Yang kedua, antum punya sanad langsung nyambung sampai ke Rasul. Harusnya ditotong di WhatsApp kan ini saja. Iya, nanti aneh kirim ke saksi nanti sertifikat. Ada biasanya ada juga yang pakai ini semacam ijazah. Jadi dapatnya dari ini, dan nanti mungkin insya Allah kita pikirin. Tapi beda nih Ustaz, maksudnya ketika ini kita di sini ngumpul nih, maksudnya biasa langsung instan. Ketika kita kasih diberikan pada istri atau saudara gitu tuh, ada hukumnya beda atau gimana Ustaz? Sama aja Sama aja. dapat saya. Ya memang lebih abdolnya yang ketemu langsung ya, cuma kan anak nggak ketemu sama yang lainnya. Diizinin. Ya anda udah diizinkan, antum udah diizinkan, silakan ya. Insya Allah fadilahnya sama. Yang lain mungkin sambil ini. Saya Pak Ustaz Ya. mau nanya. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Daman Pak Ustaz. Habis zaman. Nah, nggak usah. Antum nggak baik ya? Oh bukan Pak. Bukan Pak. Ada tahu. Jangan bukan. Nah, ini aja Pak. Saya mau nanya, ijazah ini dalam pengertian ijazah itu maksudnya apa ya Pak? Terus perbedaannya kita diijazahin sama mengamalkan yang sendiri tanpa ijazah itu nanti fadilahnya atau ya pokoknya keutamaannya berkurang atau seperti apa gitu. Apa sebenarnya yang kenapa harus diijazah dulu seperti itu, kenapa ya Pak? Ini bicara sholawat apa umum? Oh sholawat ini yang Sholawat tadi. iya sholawat tadi. Tadi Anda jelasin bahwa hakikatnya, jadi ada ceramah dari Profesor Dr. Muhadis, ya ulama, syekh terkenal ya, Syekh Muhammad Maliki almarhum ya. Beliau juga sama sama kita, sama-sama di Thariqah Tijani. Nah beliau itu pernah bilang, ada salah satu videonya, mungkin antum bisa lihat bahwa sholawat ini hakikatnya ijazahnya dari Allah langsung. Itu tadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu. Diperintahkan
Ya artinya diperintahkan dikasih izin. Izin ijazah itu izinin. Oh, diizinin. Diizinin, ya, diizinin untuk mengamalkan seperti itu. Diijazahkan kalau bahasanya gitu. Nah, mengenai sholat Fatih ini, para jamaah sekalian, ya dari jalur kita dari Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani ini, kalau kita ingin mendapatkan fadilah yang luar biasa, yang benar-benar banyak ya, manfaat yang benar-benar itu memang seperti harus diijazahkan. Karena beda dengan orang yang baca sholat Fatih dia dapat dari Google misalnya, atau dengar dari orang dia baca, atau misalnya ada speaker itu ya masjid baca ini sholat Fatih kemudian dia baca, itu lain dengan antum seperti ini ya, dengan sanad yang nyambung sampai ke Rasul, itu pasti beda. Jadi yang saya maksudkan tadi dengan fadilah yang begitu, nanti anda sebutin fadilahnya banyak, antum nanti mungkin waktu yang 24 jam ini untuk bersalawat kurang. Jadi fadilah sholat Fatih ini nggak bisa diukur, nggak bisa diucapkan dengan kata-kata, di luar nalar semua. Jadi kalau di kitabnya kita banyak ya, ada kitab-kitab ini. Jadi intinya antum ngamalin aja, nanti setiap antum punya pengalaman masing-masing deh, ya. Jadi intinya di sini beda antara orang yang diijazahkan, ya terutama sholat Fatih ini ya, dengan orang yang tidak. Beda itu beda. Kalau tadi itu umum, Syekh Muhammad Bakri bilang bahwa orang yang baca sholat Fatih aja sekali aja itu jaminannya nggak akan masuk ke dalam neraka, akan masuk surga. Sampai beliau bilang kalau misalnya orang baca sholat Fatih satu kali aja dengan penuh keikhlasannya masuk ke dalam neraka, campakkan wajahku ini di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Artinya itu benar-benar seorang wali kan nggak sembarangan ngomong, ya, bukan wali kelas ya, wali murid. Jadi benar-benar nggak sembarangan ngomong. Itu sampai seperti itu gitu ya. Nah, apalagi kalau yang jalurnya antum ini yang pakai ijazah, ini umum tadi itu, ya. Antum nanti dari yang lewat ijazah, terus antum meyakini bahwa ini juga bukan buatan manusia sholat Fatih ini. Jadi laisa min ta'lifil bashar. Tadi itu sejarahnya, ya ada cahaya itu. Nah itu dan kitabnya. Jadi anda ngomong ini ada kitabnya semua, ada rujukannya, ya. Nah kemudian dengan sanad yang nyambung sampai ke Rasulullah. Jadi beda antara yang ya kayak orang kuliah aja nih misalnya yang nggak punya ijazah, pakai ijazah kan beda. Nggak punya akreditasinya Pak ya? Iya. Bukan akademis Pak, dia profesional. Allahu a'lam bishawab. Ada asesornya dong. Iya. Yang lain? Bi, tadi mau nanya, Abi, nggak apa-apa. Gimana caranya nih? Ayah biar nggak galak gitu. 5 menit lagi selesai. Ayah lagi galak bacain sholawat Bi. Langsung ngasih jajan. Kebalik, bapaknya nyolot. Galakan anaknya. Oh gitu. Kopi konsumen. Azhara tuh. Oh, Azhara ya? Di mana? Di pasar. Oh, Anda punya travel? Iya. VIP itu. 3 Mas itu benar. Maka kita lagi pada ini. Iya, asosiasinya mana? Sepuh. Sofi. Oh, Kasturi. Firman ya?